Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video ini, saya mengajak kita sekalian membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita, membaca dari surat Yudas, lalu nanti kita bersama-sama berdoa memohon hikmat agar kita mendapatkan pengajaran melalui firman Tuhan yang kita baca, dan kemudian saya berupaya mempelajari dan mengajarkan bagian ayat-ayat ini untuk kita sama-sama refleksikan, lalu kita bersama-sama melakukannya apa yang Tuhan kehendaki dari surat Yudas ini. Mari kita mulai dengan membaca mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan awan nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka ini noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa, yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku, yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek
yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini dalam hati kita, menerapkan pengajaran kebenaran firman Tuhan ini dalam keseharian kita. Sebelum kita mengupas bagian-bagian penting dari ayat-ayat pada surat Yudas ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdoa, meminta hikmat, pertolongan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, dengarkan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami oleh Roh-Mu, agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan, dan apa yang kami lakukan dapat berkenan di hati-Mu untuk memuliakan-Mu dan meninggikan-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas dan kami sekalian untuk mengerti firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami. Ajarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar. Oleh Roh Kudus-Mu kami diberikan kekuatan, kuasa, dan otoritas menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memerintah hati dan pikiran kami. Berkati sertai pemberitaan dan pengajaran firman-Mu ini ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam Kristus, surat Yudas merupakan salah satu surat umum yang ditulis untuk jemaat orang-orang Kristen pertama-tama, baik yang ada di Yerusalem, di Asia Kecil, Asia Besar, bahkan di kota-kota, di wilayah-wilayah di bagian Eropa, seperti di kota Roma. Dan tentunya kita tahu konteks saat itu, bahwa jemaat sudah berkembang, gereja sudah berdiri di berbagai kota di luar wilayah Yerusalem, di luar wilayah daerah Samaria dan Yudea. Sudah ada gereja di daerah-daerah di Asia Kecil dan Asia Besar. Bahkan seiring sejalan dengan hal itu, bertumbuh juga, berkembang juga penganiayaan dari kelompok orang-orang Judaisme atau juga orang-orang yang bukan beragama Yahudi, yang tidak menyukai perkembangan kemajuan keyakinan iman dari murid-murid Kristus. Pada momen-momen seperti itu juga, di tahun 60 sampai sekitar tahun 70-an, berkembang juga, bertumbuh juga pengajaran-pengajaran sesat, atau pengajar-pengajar sesat, penyesat-penyesat yang berasal dari orang-orang yang sesungguhnya bukan dari orang percaya, tetapi ada di antara orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya sekilas kita mengetahui ada isu yang terbesar pada surat Yudas ini yang diungkapkan oleh Yudas, bahwa memang ada pengajar-pengajar sesat, penyesat-penyesat yang melakukan pengajaran dan perilaku yang buruk dan yang mencemarkan. Tentunya di dalam konteks itulah kita memahami tentang surat Yudas ini. Kita tahu Yudas adalah saudara Yakobus. Kedua saudara ini, Yudas dan Yakobus, sama-sama menulis surat secara umum kepada jemaat yang dapat diberikan kepada jemaat umum. Artinya dalam surat Yudas ini kita bisa menemukan bagaimana pengajaran ini kepada kita. Dan Yudas adalah anak dari Yusuf dan Maria, yang tentunya kita tahu di dalam kitab-kitab 4 Injil dan kisah para rasul kehadiran daripada saudara-saudara Yesus Kristus Tuhan kita, yang ada dan hadir di dalam keluarga Yusuf yang dibesarkan oleh Maria, dan bersama-sama keluarga ini menyaksikan karya Kristus, pengajaran Kristus, dan tentunya semua pelayanan Kristus
sampai kematiannya tiba di atas kayu salib, dan juga kebangkitannya dari antara orang mati, serta kenaikannya ke surga, bahkan sampai Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Yudas adalah saksi mata dari semuanya itu. Sekalipun dia disebut sebagai adik di dalam keluarga Yusuf dan Maria, Yudas di dalam progresif imannya yang dikaruniakan Roh Kudus, ia menempatkan diri sebagai hamba Yesus Kristus. Artinya Yudas menyadari pengertian kita, pengenalan kita dalam konteks hamba ini menggambarkan bahwa Yudas mengakui sepenuhnya otoritas, kuasa, dan kekuatan dari Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadikan dirinya menjadi hambanya. Dan Yudas menyadari hal tersebut. Kalau kita membaca surat Yudas yang hanya satu pasal ini, kita bisa mengetahui dengan cepat bahwa hal yang paling pokok daripada surat ini berkaitan dengan keilahian Yesus Kristus. Yang tentunya pada konteks, pada zaman, ada saat pembaca mula-mula membaca surat Yudas mengetahui bahwa orang-orang Judaisme, orang-orang Farisi, Saduki, bahkan orang-orang kelompok-kelompok Yahudi lainnya belum bisa menerima dan bahkan menolak kehadiran Yesus yang setara sehakikat dengan Allah Bapa, dan belum bisa menerima kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dari Allah seperti yang dinyatakannya oleh Petrus di dalam Matius 16 ayat 16. Dan di dalam surat-surat yang dinyatakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan lain, penulis-penulis kitab lain, surat Yudas memfokuskan tentang suatu kegerakan dari para penyesat di kalangan orang-orang percaya. Penyesat-penyesat, penyusup-penyusup yang mengajarkan dan mempraktekkan hal-hal yang melawan pengajaran dari Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dari salam yang disampaikan oleh Yudas ini pada pasal pertama ayat 1 sampai 2 dan juga berkat pada ayat yang kedua. Dia dengan tegas memberikan kepada kita pengenalan akan siapa Yudas. Ia adalah hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Dan ia menempatkan surat ini untuk setiap orang yang terpanggil, yang dikasihi Allah Bapa, yang dipelihara oleh Yesus Kristus. Di sini menggambarkan bagaimana shalom pembuka dari surat ini memberikan pengertian bahwa Yudas menyadari betul akan panggilan Tuhan, akan kasih Allah, dan tentunya pemeliharaan hidup oleh Kristus seperti yang dijanjikannya kepada murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-24 sampai 26 itu membicarakan tentang doksologi. Bagaimana Yudas meyakini kita bahwa segala hal yang terjadi, segala hal pengajaran yang dinyatakan itu hanya bagi dia, dan kita melakukan suatu ungkapan penyembahan karena segala kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa ada pada diri pribadi Yesus Kristus. Di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-23, Yudas memberikan kepada kita pembagian-pembagian yang jelas, yang rujukan pengertian dan kasus-kasus yang dituliskan di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-23 berasal dari Perjanjian Lama. Dengan kata lain, Yudas memahami betul pengajaran-pengajaran yang dituliskan oleh penulis-penulis dalam Perjanjian Lama. Artinya Yudas seorang yang terpelajar, yang mengerti tentang keberadaan kitab-kitab Perjanjian Lama, bahkan memberikan perumusan yang mendasar mengenai apa yang sedang terjadi pada kitab-kitab Perjanjian Lama berkaitan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bagaimana kita menyikapi sebagai orang percaya pada masa Yudas dan masa kini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setidak-tidaknya kita sudah mengetahui konteks dan latar belakang penulisan daripada surat Yudas ini. Dan ia menyapa jemaat Tuhan, umat Tuhan, murid-murid Tuhan dengan panggilan saudara-saudaraku. Setidaknya ada panggilan di ayat 3, kemudian kita bisa memperhatikan lagi di ayat-ayat yang selanjutnya. Misalnya juga dijelaskan, dituliskan di ayat 17 dan juga di ayat-ayat antara ayat 3 sampai 17, panggilan yang karib untuk umat Tuhan, saudara-saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, inti dari surat ini lebih menekankan kepada pemikiran pengajaran tentang
siapakah Yesus Kristus. Yang tentunya kehadiran Yesus Kristus di dalam sejarah umat manusia, di dalam sejarah orang-orang Israel, di dalam sejarah konteks keyahudian, itu bukan saja menggemparkan, tapi juga mempengaruhi peradaban, pengertian, dan pengenalan akan Allah yang sejati. Karena kita tahu dari firman yang disampaikan Tuhan Yesus, ia menempatkan dirinya sebagai anak Allah. Ia menyatakan dirinya adalah ego emi yang setara sehakikat dengan Allah, Bapa dan Roh Kudus. Di dalam Injil kita mengerti dan mengetahui bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya, menyampaikan firman dan pengajarannya kepada murid-murid yang dipanggilnya, kemudian ia menyatakan kuasa mukjizatnya, tanda-tanda keajaiban, dan kemudian ia menjalankan semua misi Bapanya yang dia lakukan dengan penuh kerendahan hati. Sekalipun ia mengalami keadaan menderita, bahkan mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita, bangkit dari kematian pada hari ketiga. Pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. Pengajaran para rasul mengenal dan mengenai tentang pribadi, karya, dan seluruh kebenaran firman yang dinyatakan Kristus itu menjadi modal dasar dari kehidupan keimanan murid-murid Kristus pada masa itu. Seperti kita ketahui, kalau kita membaca keempat Injil, kisah para rasul, dan surat-surat Paulus, serta surat umum yang lain, biasanya kita mengerti bahwa sentralnya berbicara tentang Kristus. Dan kepiawaian dari Yudas yang bukan hanya melakukan suatu pengertian yang mendalam, prinsip-prinsip yang mendalam, juga mempunyai referensi dari apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Terutama menjelaskan bahwa dalam perjanjian lama, para penyesat, penyusup, dan perusak iman sudah ada di dalam sejarah umat Israel, dan juga ada di dalam sejarah awal gereja, di dalam kitab-kitab yang lain. Dan kita bersyukur dengan keterbukaan dan keterus-terangan Yudas menuliskan itu, untuk memberikan kepada kita warning, hati-hati, waspada, berjaga-jaga, karena si jahat, para penyesat, nabi-nabi palsu, bukan ada di luar yang tentu kita sudah tahu, tetapi masuk menyelusup ke dalam persekutuan-persekutuan orang-orang percaya dengan mengajarkan suatu pengajaran yang berbeda dari pengajaran Yesus Kristus, para nabi, para rasul, bahkan yang memalsukan pengertian pengenalan akan Yesus Kristus. Mari kita lihat dan telusuri satu bagian demi satu bagian ayat-ayat di dalam surat Yudas ini. Seperti yang sudah saya katakan pada menit-menit yang lalu, saya memberitahukan kepada kita bahwa memang surat ini ditulis dari Yudas, saudara Yakobus, kepada mereka. Jadi berlaku ini secara umum, secara universal, yaitu kepada orang-orang yang terpanggil, yang dikasihi, dan yang menerima pemeliharaan iman oleh Kristus. Dan kita bersyukur anugerah yang dari Bapa, karya Kristus diterapkan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan ini berlaku surat ini untuk sepanjang zaman sampai kepada kesudahannya. Setelah menyampaikan berkat, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kita, umat Tuhan, maka ia memulai suatu pernyataan bahwa ada yang menjadi alasan mengapa Yudas menulis surat ini. Ia menyapa kita dengan panggilan saudara yang kekasih, lalu ia dengan menekankan kesungguhannya, bahkan menekankan perlu dan pentingnya ia menulis surat ini, tentu didorong oleh kekuatan Roh Kudus, dan ia sendiri mempunyai suatu dorongan untuk itu. Apa tujuannya menulis ini adalah menasehati dan kita mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi Yudas memberikan suatu tujuan daripada surat ini, yaitu kita dinasehati untuk kita tetap berjuang mempertahankan iman. Ini bukan sekedar berapologetika membela kekristenan kita, tapi mempertahankan dan sekaligus mengajar mendidik zaman di dalam pengertian pengenalan akan Allah yang benar di dalam dan melalui Kristus. Ini tujuan yang penting dan perlu. Kiranya Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian betul-betul memiliki komitmen untuk mempertahankan iman yang telah dinyatakan, diajarkan, diwariskan kepada kita, dan kita saat ini sudah bisa membacanya, yaitu dari Alkitab yang tertulis, sekalipun tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, tetapi Alkitab sudah lengkap, dan dari ajaran Alkitab ini
kita dimampukan Tuhan untuk mempertahankan iman kita. Tentunya berdasarkan kasih setia Tuhan dan karya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mempertahankan iman. Itu bukan semata-mata karena kepandaian atau pengetahuan pengalaman kita yang begitu limpah dalam mengikut dan mengiring Yesus, tetapi sepenuhnya karena kita mendapatkan kekuatan dari penyertaan Allah, penyertaan Kristus, penyertaan Roh Kudus yang memeteraikan kebenaran itu di dalam hati kita. Dan kita dapat mempertahankan itu karena kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, itu tujuan dari surat ini. Mengapa perlu mempertahankan iman? Ternyata ada orang-orang tertentu yang masuk menyelusup ke tengah-tengah jemaat. Jadi ada kepekaan dari Yudas bahwa di tiap-tiap jemaat, di tempat-tempat yang kelihatannya itu menyembah dan memuji Tuhan, dan memuliakan, mengagungkan Kristus yang adalah anak Allah, penguasa dan juru selamat kita, ternyata ada orang-orang yang menyelusup masuk, menipu, mencoba menodai jemaat dengan berbagai macam pengajaran palsu yang menolak keilahian Yesus Kristus, yang menolak semua kehidupan yang suci, yang benar, yang adil, yang mulia. Dan mereka begitu masif masuk, sehingga Yudas punya kepekaan, pengertian yang mendasar, bahwa ternyata ada di antara jemaat, kalau diinvestigasi, diadakan penyelidikan yang mendalam, ada orang-orang yang melakukan kejahatan doktrin, kejahatan moral, dan kejahatan dari kehidupan orang-orang percaya. Dan mereka berbulu domba, tapi sebenarnya serigala. Mereka seperti malaikat, tetapi sebenarnya berhati iblis. Mereka adalah orang-orang yang begitu jahat, fasik, artinya munafik, dan fanatis keagamaannya begitu tinggi, tetapi kehidupan imannya, karakternya menunjukkan mereka sedang menghujat Allah. Di sini diberikan gambaran identitas orang-orang tersebut. Bahkan Yudas mengatakan bahwa mereka bukan hanya fasik, tapi menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu. Artinya karunia-karunia pelayanan yang dikaruniakan Roh Kudus untuk setiap orang percaya di dalam melayani Tuhan, membangun jemaat, ternyata kalau mereka seolah-olah memiliki dan mereka menggunakan berbagai macam karunia untuk melakukan tindakan kejahatan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat licik dan sangat menakutkan. Karena tampilan di depan publik, di depan jemaat, mereka seperti seorang Kristen yang betul-betul mumpuni dalam keimanannya. Tetapi kalau diselidiki dan diinvestigasi imannya, ternyata mereka adalah orang-orang yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tahu pada abad pertama, kedua, ketiga, keempat, begitu banyak orang-orang seperti kelompok Arianisme, Gnostikisme, Doketisme, dan orang-orang seperti modalisme, dan apapun kelompok-kelompok itu yang mengaku Kristen, tetapi sebenarnya mereka menyangkal keilahian Yesus Kristus sekaligus menyangkal kemanusiaan Yesus Kristus. Itulah sebabnya bapak-bapak gereja baik di Alexandria, di timur, di barat, gereja-gereja bersama-sama berkomitmen melakukan suatu sinode, melakukan suatu perkumpulan, melakukan suatu konsili bersama, sehingga dihasilkanlah konsili Nisea, Kalkedon, Konstantin, dan konsili-konsili yang lokal untuk mempertegas bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang setara sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus, yang menyatakan kehendak Bapa, yang melaksanakan misi untuk menyelamatkan, menebus umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Kristus, kita bersyukur diberikan warning dan sekaligus nasihat oleh Yudas, dan kita dapat memperhatikannya. Kalau di gereja, di persekutuan-persekutuan, di tempat-tempat publik, kita menemukan ada orang-orang yang dengan sengaja melakukan penipuan, melakukan suatu pelayanan-pelayanan yang nampaknya seperti orang percaya, tetapi sebenarnya mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang perlu kita waspadai, kita harus berjaga-jaga. Sekali lagi, mereka seperti domba, tetapi ternyata mereka itu hanya berbulu domba. Di dalamnya serigala. Mereka tampilannya indah, tetapi dalamnya busuk dan betul-betul menjijikkan.
Karena itu, di sini nasihat dari Yudas dikatakan, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya ini dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir dan membinasakan mereka yang tidak percaya. Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat dan menghukum mereka, seperti juga Tuhan menghukum Sodom Gomora karena mereka melakukan pencemaran, kepuasan awan nafsu, dan akhirnya mereka dihakimi dan dihukum dengan api yang kekal. Dan peristiwa di Mesir, peristiwa malaikat yang melakukan kejahatan, dan juga orang-orang di kota Sodom Gomora adalah peristiwa aktual dan faktual sebagai contoh bahwa Tuhan serius dan sangat serius untuk menghakimi dan menghukum orang-orang jahat yang menghujat penguasa satu-satunya, Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks kekinian, begitu banyak kepercayaan antikris yang memiliki pengikut dan memiliki ritual-ritual yang menolak keberadaan Yesus Kristus. Tetapi yang lebih kita harus waspada, ternyata ada kelompok-kelompok yang neo-Arianism, saksi-saksi Yehova, adalah penyangkal-penyangkal penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kelompok ini benar-benar menolak bahwa Yesus Kristus setara sehakikat yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Dalam konteks kekinian, ada banyak orang yang nampaknya, tampilannya seperti pengikut Kristus, tetapi sesungguhnya pengajarannya, perilakunya benar-benar adalah hanya menanggung suatu kepuasan hawa nafsu dan segala hal. Seperti orang-orang yang keluar dari Mesir, yang dihukum Tuhan karena kedegilan hati mereka, ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Bahkan seperti malaikat-malaikat yang jatuh, dan mereka seperti orang-orang di kota Sodom dan Gomora. 3 contoh ini diberikan kepada kita untuk kita waspada dan hati-hati. Dan ternyata bukan hanya itu. Mereka juga, kata Yudas dalam Alkitab, surat Yudas ini, firman Tuhan yang ditulis ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang mencemarkan tubuh, menghina kekuasaan Allah, menghujat semua yang mulia di surga. Sungguh menakutkan orang-orang ini. Dan orang-orang ini mengaku pada konteks seperti sekarang ini beragama, bisa jadi beragama Kristen. Dan memang kenyataannya pada tahun 60-an 70-an mereka mengaku orang-orang yang mengikut Tuhan tanpa menyangkal diri, tanpa memikul salib. Dan mereka melakukan kejahatan yang sangat menjijikan dan Tuhan menjatuhkan penghukuman atas mereka. Tapi mereka berani menghina kekuasaan Allah. Mereka berani menghujat semua yang mulia di surga. Bahkan mereka melakukan hujatan-hujatan sedemikian lebih daripada apa yang dilakukan oleh keberadaan hewan atau binatang. Maka di sini jelas sekali di ayat 11, dan ayat ini menjadi penting, menjadi catatan bagi kita. Yudas mengatakan, celakalah mereka. Celakalah mereka berarti mereka di dalam penghukuman Allah. Mengapa mereka celaka? Karena mereka mengikuti jalan Kain. Apa jalan yang ditempuh Kain? Iri hati, kebencian, dan pembunuhan. Ini jalan yang ditempuh Kain. Dan orang-orang seperti itu yang tidak percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tahu bagian itu. Dan bahkan mereka mengikuti kesesatan Bileam karena upah. Durhaka seperti Korah. Di sini Yudas begitu mantapnya mengerti tentang kisah-kisah kejahatan yang ada pada zaman para bapak-bapak leluhur atau orang-orang percaya di zaman perjanjian lama. Ini menjadi warning, peringatan, bahkan Yudas mengatakan celakalah mereka yang hidupnya hanya seperti Kain, iri, cemburu, benci, membunuh, dan melakukan kejahatan terhadap saudara-saudara di dalam Kristus. Mereka hanya mencari upah, keuntungan pribadi, mereka menyesatkan, dan mereka juga adalah noda dalam perjamuan kasih. Ya, mereka tidak benar-benar tulus mengasihi dan memberikan bantuan. Bahkan mereka mengambil keuntungan dari perjamuan kasih. Mereka itu bagaikan awan yang tidak berair, berarti kering. Awan tidak berair berarti kering, berarti panas terik yang menakutkan, dan sungguh tidak ada keteduhan di sana. Yang berlalu ditiup angin, mereka bagaikan pohon-pohon dalam musim gugur yang tidak menghasilkan buah, tidak ada buahnya dalam hidupnya. Buah Injil, buah kasih, buah pelayanan, buah di dalam keseharian yang menggambarkan iman sejati di dalam Kristus. Mereka tidak berbuah. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes, pasal 15 ayat 1 sampai 8, jikalau kita tidak di dalam Kristus, kita tidak berbuah, maka kita akan dipotong.
Dan ternyata memang banyak orang-orang yang tidak berbuah. Mereka seperti ombak laut yang ganas, membuihkan keaiban mereka. Mereka seperti bintang-bintang yang akan segera dihukum. Ini bicara tentang apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi kemudian di hari penghakiman. Dan Yudas memberikan pengertian kepada kita bagaimana kita melihat apa yang dinubuatkan Henokh, di mana Henokh mengatakan bahwa Tuhan menghakimi semua orang yang melakukan kejahatan dan Tuhan menghukum mereka semuanya karena mereka melakukan penistaan terhadap Tuhan dan mereka melakukan kehidupan amoralitas dan akhirnya mereka memang orang-orang jahat yang patut dihukum. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Kristus, bagaimana Yudas punya kepekaan ini tentu karena ia mempelajari perjanjian lama, mendengarkan pengajaran dari para rasul, dan dia adalah orang yang takut dan tunduk kepada Tuhan sebagai hamba Yesus Kristus. Demikian juga kita seharusnya untuk punya kepekaan dan pengertian yang mendasar supaya kita tidak ditipu oleh para pengaku beragama, tetapi sesungguhnya mereka adalah penghujat, penista nama Tuhan Yesus, maka kita harus kembali kepada pengajaran Alkitab. Dan bagaimana kita bisa mengingat semua apa yang dikatakan oleh para rasul dan belajar untuk memahami itu dengan utuh, maka kita harus hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika tidak, maka kita akan melampiaskan keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia. Karena itu mari kita memohon kepada Allah agar hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman yang kita baca, melalui kegerakan hati untuk kita membaca firman siang malam, dan kemudian melalui firman ini kita dapat mendapatkan dasar, arah, struktur hidup rohani yang kuat untuk menghadapi segala macam pengajaran yang menyesatkan. Kita punya sesuatu yang penting untuk kita jadikan dasar, yaitu firman Tuhan. Dan kita bersyukur Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, yang berkarya pada kita, akan menolong kita memimpin dan mengarahkan kita. Ini pengajaran Tuhan, dan yang itu bukan. Ini penting untuk menjadi cara pandang kita yang utuh, yang lengkap di dalam kebenaran pada zaman ini. Dan kita bersyukur karena bukan hanya iman kita yang suci dan kehidupan rohani kita yang penuh dengan persekutuan dengan Allah, tetapi kita berupaya memelihara kasih Allah dan penuh pengharapan menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dari diri kita, tugas kita, tanggung jawab kita secara pribadi, kita harus mempersiapkan diri. Jadi setelah kita mengetahui siapa orang-orang jahat itu, dan bagaimana mereka melakukan kejahatannya, dan bagaimana Tuhan menghukum mereka pada waktunya, pada akhirnya, kita saat ini sebagai orang Kristen yang percaya, tentu mempersiapkan diri, memperlengkapi diri dengan firman dan dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu kemudian kita terus-menerus memiliki suatu pengharapan akan kedatangan Kristus yang menghakimi dan menghukum secara final, seraya kita juga menjaga kehidupan yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah suatu bentuk kepercayaan kita, suatu wujud tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Selanjutnya, secara eksternal, kita melakukan suatu tindakan yang progresif, yang masif, dan betul-betul sistematis untuk membawa kabar baik, berita kebenaran, menjadi kekuatan untuk mentransformasi orang-orang di sekitar kita, dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dikatakan oleh Yudas, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang takut dan yang ragu-ragu. Bencilah pakaian mereka yang tercemar itu. Jadi kita ada actionnya, ada yang harus kita lakukan terhadap mereka yang mungkin telah ditipu oleh guru-guru palsu, penyesat-penyesat, atau organisasi keagamaan, kehidupan bergereja yang palsu, yang sesungguhnya di dalamnya adalah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Misalnya saksi-saksi Yehova, atau orang-orang yang tidak percaya pengajaran Trinitas, dan yang tidak percaya akan apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka mereka yang ada di antara itu, kita akan tarik, kita bawa, kita ajarkan kebenaran, supaya saudara-saudara kita itu berada di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Tentu bukan kita yang menyelamatkan, tentu bukan kita yang membawa mereka, tetapi Roh Kudus, karya Bapa, karya Anak, menyatakan itu kepada mereka. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk memproklamasikan pengajaran yang benar, dengan pengajaran dari seluruh Alkitab, dengan utuh lengkap. Tentu kesaksian kita pun harus kesaksian yang hidupnya suci. Tentu kita punya kekurangan, kelemahan, diintrospeksi terus untuk kita memperbaiki diri. Setelah penjelasan pemahaman ini kita dapatkan, Yudas, saudara Yesus, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus, lalu menyampaikan doksologi, suatu ucapan penghormatan, penghargaan, ucapan syukur
bahwa segala yang sudah dilakukannya itu hanya bagi Dia yang berkuasa menjaga, bagi Dia segala kemuliaan dan kebesaran, kekuatan dan kuasa segala abad, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di sini Yudas memberikan kepada kita bagaimana Tuhan setia menjaga dan memelihara kita. Dan disinilah providensia Allah yang nyata-nyata di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah zaman ini yang begitu plural, keyakinan, kepercayaan, yang begitu multikultural, kehidupan berbudaya, yang begitu kompleks, pergumulan dan persoalan hidup. Tetapi kita bisa bertahan, bahkan bisa menjadi saksi Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur surat Yudas ini sudah kita baca, kita dengarkan, dan kita sudah perhatikan ayat demi ayat yang perlu kita renungkan. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Pertama, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah kita kembali menyadari bahwa diri kita adalah hamba Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kata lain, kita harus sungguh-sungguh penuh dengan keberanian memproklamasikan iman kita bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, penguasa yang maha, yang satu-satunya. Yang kedua, kita sungguh-sungguh punya kehidupan rohani yang peka, yang hati-hati, yang waspada terhadap segala bentuk penyesatan, pengajaran, perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus berani mengatakan kebenaran di dalam kasih dan menyatakan kasih di dalam kebenaran. Yang keempat, marilah kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, mengisi diri dengan firman kebenaran Tuhan, agar iman kita makin hari makin suci, makin hari makin berisi bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita percaya Roh Kudus menolong kita, menyertai kita. Dan selanjutnya yang terakhir, kita semua diberikan tanggung jawab mengajarkan, membawa orang kembali kepada Kristus dengan kekuatan kasih dari Allah, dengan kuasa dari Roh Kudus, dengan pertolongan anugerah dari Bapa yang menyertai kita. Kiranya dengan perenungan, pembahasan mengenai surat Yudas ini menolong kita untuk semakin memuliakan Kristus untuk selama-lamanya. Dan kita bersyukur dan percaya akan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar, kami sudah baca, kami sudah ulas. Tentunya banyak hal yang perlu kami gali temukan lagi. Prinsip-prinsip pengajaran-pengajaran yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya siapapun yang mendengar video ini, Engkau berkati sertai dan mendapatkan pengertian yang mendalam. Dan kiranya Engkau menolong kami menjadi pelaku firman yang berani untuk menyaksikan kebenaran di dalam kasih dan menyatakan kasih di dalam kebenaran. Kiranya Kristus dimuliakan, Bapa diagungkan, Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kami sekalian, dimanapun kami berada sekarang sampai selama-lamanya. Amin.